Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, fa innal jannata u'idat lil muttaqin. Fa'lam fa innallaha ta'ala qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan kewajiban ibadah Jumat. Di samping kita, insya Allah proses berjalan, kita melaksanakan kewajiban saum Ramadan. Kita berharap hanya kepada Allah semata. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita laksanakan dan kita sampaikan, kita berikan kepada Allah, itu adalah sesuatu yang terbaik hingga menjadi amalan solihan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah, sudah menjadi kemestian bagi kita sebagai insan untuk sekuat tenaga untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam beragama ini. Kita melaksanakan penghambaan yang mendekati atau bahkan mencapai kesempurnaan, dan penghambaan tersebut memang telah disyariatkan oleh Allah. Sebagaimana Allah menegaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah ibadah dalam cakupan yang luas, yang sebagaimana salah satu ulama yang memberikan definisi yang sangat baik menurut saya, bahwa ibadah itu adalah nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan, perbuatan yang batin ataupun yang lahir. Itulah sebagian yang disampaikan ulama mendefinisikan dari ibadah itu sendiri. Intinya, kita sebagai insan mau tidak mau, dengan taklif yang ada dan amanat yang kita sanggupi yang terdahulu, bahwa harus taat di dalam hal perintah dan larangan Allah semata. Yang perlu dibedakan, ketika melaksanakan perintah itu dasarnya sekemampuan kita, istata'ah, bagaimana kita mampu, dan Allah lebih tahu kadar kemampuan kita. Sebaliknya, ketika di dalam urusan larangan itu mesti sekuat tenaga. Jangan dibalikan, ibadah sekuat tenaga itu ya, meninggalkan larangan sekemampuan kita, itu keliru. Yang benar adalah melaksanakan perintah sekemampuan kita, meninggalkan yang dilarang oleh Allah sekuat tenaga. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memperhatikan kondisi umatnya, sampai mengarahkan bagaimana yang harus ditempuh oleh umatnya dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai untuk mendapatkan, untuk sampai ke tingkat kesejatian, Rasulullah mengajarkan doa-doa yang memang itu juga dilakukan oleh para nabi, seperti doa yang masyhur yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita memohon bantuan kepada Allah untuk senantiasa ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, dan ibadah yang sebaik-baiknya. Dan itu harus dimohon kepada Allah. Tidak merasa kita sehat, kita merasa berilmu, tidak. Banyak mendengarkan kajian, banyak membaca, tidak. Tetap hidayah ma'unah itu bentuk pertolongan dari Allah, harus kita minta langsung kepada Allah sebagai zat yang menentukan, sebagai zat yang mempunyai kekuasaan tertinggi, yang menghendaki. Subhanallah. Ikhwatu iman, ahli Jum'ah rahimakumullah, sampai-sampai dalam satu hadis tentang doa Rasulullah menyarankan kepada kita, di antara doa setelah sholat adalah Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf
wal ghina. Subhanallah. Itu baru sampai pelaksanaan ibadah. Dan Rasulullah tidak sampai berhenti di situ. Ada hal lain. Ketika kita selesai melaksanakan kewajiban, kita juga memohon kepada Allah agar amal kita bisa diterima oleh Allah. Contoh doa yang Rasulullah ajarkan, mungkin ini pernah disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan doa yang diajarkan Rasulullah terutama setelah sholat subuh. Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Di sana disebutkan memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Perlu digarisbawahi, kalau ada amalan yang diterima, amalan makbulan, berarti berpotensi juga ada amalan mardudan. Berpotensi ada amalan yang tertolak kalau ada amalan yang diterima. Makanya Fudail bin Iyad ketika beliau menafsirkan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat kedua, beliau menafsirkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, supaya nguji kepada kalian barang siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, yang lebih bagus amalnya. Beliau menafsirkan yang pertama akhlasuhu, yang kedua aswabuhu. Yang pertama paling ikhlas, yang kedua paling benar. Dalam arti ketika Allah menurunkan ujian dengan ibadah yang kriteria diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang pertama ikhlas, yang kedua yang benar. Benar seperti apa? Tentulah benar dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Mungkin sesuai dengan derajat keimanan, ketakwaan masing-masing. Setiap orang berbeda di dalam tingkatan ubudiyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang memang pas-pasan, setengah-setengah. Ada juga yang memang sangat serius, sangat bersemangat. Maka dari itu, kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, ada 3 golongan yang Allah sebutkan. Yang pertama adalah zalimun li nafsih, yang kedua adalah muktasid, yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Itu beda-beda, berarti ada potensi tergantung kepada iman takwa kita. Ada yang asal-asalan, yang penting menggugurkan kewajiban. Ada yang mungkin setengah-setengah, ada yang serius, sampai-sampai takut amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatul iman, ahli Jum'ah rahimakumullah, supaya mengerucut tema pembahasan pada siang ini, saya akan memberikan judul adalah orang yang bersegera mendapatkan kebaikan. Marojinya, rujukan dari bahasan ini adalah Al-Quran surat Al-Mu'minun, Quran surat ke-23 ayat ke-60, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma'ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Tadi telah sampaikan pada muqaddimah bahwa tingkat derajat seseorang di dalam melakukan penghambaan kepada Allah tentu berbeda, tergantung iman takwa mereka. Ada yang setengah-setengah, ada yang asal-asalan, asal gugur kewajiban, dan ada yang memang serius, sampai-sampai dia sangat takut. Wajilah disebutkan dalam ayat ini, takut seandainya amal tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi lam yattakhid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Mufassir Fudail bin Iyad tidak sembarangan di dalam mengartikan, menafsirkan ahsanu itu dengan akhlasu dan aswabu, karena sama-sama ditunjang dengan dalil, apakah itu Al-Quran ataupun As-Sunnah. Kalau kita melirik kepada salah satu hadis yang populer
ada disebutkan bahwa rodun itu ada potensi amal juga bisa ditolak. Karena disebutkan aswab, soab di sini adalah benar menurut agama. Termasuk ketika Al-Quran menyebutkan di dalam Al-Quran surat 25 ayat ke-23, faja'alnahu haba'an mansuran. Allah berfirman, kami hadapkan dari apa yang telah diusahakan oleh manusia segala amal, faja'alnahu haba'an mansuran, dan kami jadikan amal tersebut diaur-aurkan seperti debu yang berterbangan. Itu dalilnya. Ternyata tidak semua amal otomatis akan diterima oleh Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa berharap dan tidak boleh sombong, merasa saya sudah husu, saya sudah benar. Tetapi tidak. Sebagai bentuk ketawaduan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, perlu kita memohon kepada Allah. Perlu memohon kepada Allah. Sebagaimana kita senantiasa 17 kali di dalam sehari memohon petunjuk kepada Allah. Bukan dalam arti kita bukan di jalan yang ada petunjuk Allah, bukan. Tetapi yang diperlukan adalah hidayah maunah, termasuk berdoa. Itu kan ketika kita memohon, Allahumma rabbana taqabbal minna, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan, itu subhanallah, memohon kepada Allah. Makanya tadi disebutkan dalil yang saya sampaikan. Mungkin hadirin di sini tidak akan bertanya karena ini hari Jumat. Ketika khatib berkhutbah, ada yang berbicara, itu masalah besar bagi keberlangsungan amal diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hal-hal ngobrolin seputar sepak bola, bisnis dan lain sebagainya, memerintahkan yang baik sekalipun, itu menurut pandangan kita itu baik. Ketika ada yang berisik, yang gandeng, itu kan kurang baik. Ketika ada seseorang yang menegur, diam, itu kan seolah-olah baik. Kita sepakat itu baik, menegur orang yang tidak benar. Tetapi beda, agama punya aturan sendiri. Kata kita itu baik, tetapi kata agama itu tidak baik. Diam itu bisa menghapuskan pahala ibadah Jumat. Subhanallah. Nah, itu sebagai contoh saja. Makanya tidak semua yang kita anggap baik, baik juga menurut pandangan agama. Nah, ikhwatul iman, saat ditanyakan terkait ayat yang tadi saya sampaikan, ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu an, istri Nabi SAW. Beliau bertanya, aneh gitu ya, aneh ada orang yang takut memberikan kepada Allah, mengerjakan sesuatu, sangat takut kepada Allah. Sampai di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Aisyata annaha qalat, dari Aisyah sesungguhnya dia bertanya, yang dimaksud berkata di sini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, waladina yu'tuna ma'ata wa quluhum wajilah, dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut, walladzi yasriku wa yazni wa yasrabu khamra, apakah mereka itu orang yang mencuri, orang yang berzina dan meminum minuman keras, gitu ya. Wa wa yakhafullah azza wa jalla, dan mereka sangat takut akibat perbuatan dari mencuri, dari berzina dan minuman keras tersebut kepada Allah. Dia sangat takut. Nah, maka Rasulullah SAW menjawab, la ya binta Abi Bakrin, tidak, bukan begitu, wahai putri Abu Bakar asyirik, bukan begitu yang dimaksud. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, walakinnahul ladzi yusalli wa yasumu wa yatasaddaqu wa huwa yakhafullah azza wa jalla. Kata Nabi SAW, orang tersebut bukan pelaku maksiat. Orang tersebut adalah orang-orang yang melaksanakan sholat, orang-orang yang melaksanakan saum Ramadan, orang-orang yang bersedekah. Itu kan wa huwa yakhafullah, tapi mereka takut kepada Allah azza wa jalla. Itu di dalam riwayat Imam Ahmad titik. Di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwa faktor takut tersebut seperti apa. Dijelaskan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi adalah wahum yakhafuna ala yuqbala minhum, mereka takut seandainya amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita, di antara saudara kita, termasuk saya sendiri, melaksanakan sholat seolah-olah benar sholatnya, tanpa dipikirkan apakah sholat saya itu khusyuk atau tidak, banyak malawangnya atau tidak. Selama ini saya laksanakan, mungkin sebagian orang melaksanakan seperti itu. Yang dipikirin amalan kita dapat pahala dari Allah, yang dipikirin kita setelah sholat berdoa dan diijabah oleh Allah. Hanya seperti itu saja, tanpa terpikirkan, terbesit di dalam hati kita, hari sholat tadi ngalamun teu, khusyuk teu, ya Allah, upami aya malawungna mugia sing ditampi ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna. Apakah seperti itu?
Nabi menjelaskan ayat ini maksudnya orang-orang yang berhati-hati setelah melaksanakan kewajiban, setelah melaksanakan kebaikan. Tadi disebutkan oleh Nabi, yusolli wa yasumu wa tasaddaqu. Yang pertama yang sholat, yang saum, yang bersedekah. Bagi saya pribadi mungkin setelah sholat seolah-olah mungkin dapat pahala, masuk surga. Tidak. Kadang-kadang tidak terpikirkan apakah nasib sholat saya ini akan benar-benar diterima oleh Allah atau tidak. Termasuk ketika saya melaksanakan saum, apakah saum saya hari kemarin, hari ini apakah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Saum, sahur, kemudian datang adzan maghrib, buka, makan-makan sepuasnya, kemudian taraweh tanpa terpikirkan hari ini emosi saya terkontrol atau tidak. Jarang itu. Padahal yang membatalkan saum hanya 3, tetapi yang membatalkan pahala saum banyak itu. Masya Allah, ucapan, penglihatan dan lain sebagainya. Masya Allah. Dan orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini menurut Rasulullah senantiasa berintrospeksi, menghitung-hitung, bermuhasabah. Apakah ibadah yang barusan dilaksanakan diterima oleh Allah? Tidak. Seandainya kita meyakini ada kesalahan, apakah dalam konsentrasi, kehusuan, kita memohon kepada Allah. Subhanallah, Allah sebaik-baik pengampun dosa. Dan ketika bersedekah, selama ini kita merasa kita yang berduit, orang yang memerlukan, kasih, tanpa memikirkan apakah amalan ini diterima oleh Allah atau tidak. Yuk kita pahami ayat ini. Orang-orang yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla di ayat 61-nya, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera mendapat kebaikan-kebaikan dan merekalah orang yang segera memperolehnya. Oh, berarti faktor yang menyebabkan kita agak sulit, agak berat melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, mungkin kita jarang menghitung-hitung amal ibadah kita. Karena yang Allah jamin di dalam surat ini, ketika seseorang menghitung-hitung, menelaah apakah ibadah yang barusan dilaksanakan itu kita laksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan agama atau tidak. Kalau tidak, memohon ampun kepada Allah. Kalau iya, memohon kepada Allah supaya istiqomah melaksanakannya. Dan orang tersebut dijamin oleh Allah lebih mudah berbuat kebaikan. Lebih mudah berbuat kebaikan. Subhanallah. Berarti ketika seseorang setelah berbuat baik ingin berbuat baik yang lain, itu sebagai contoh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dipertanyakan ketika seseorang telah berbuat baik tetapi sulit berbuat baik yang lain, perlu dipertanyakan apakah amalnya diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ahli Jum'ah rahimakumullah. Yuk, intinya ada resep dari Allah juga ini. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memudahkan jalan-jalan kepada mereka. Jadi seandainya hati kita sungguh-sungguh ingin mengabdi dengan sebenarnya kepada Allah, Allah akan mudahkan. Ketika seseorang ingin berbuat kebaikan dengan sebenar-benarnya, Allah mudahkan kebaikannya. Subhanallah. Berarti tergantung kitanya, tergantung hati kita. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat kita. Dan terakhir, awas, hati-hati, jangan terlena dengan amalan kita. Fa innal amala ala khawatimiha. Amal itu tergantung pada akhirnya. Baik, akhirnya buruk, su'ul khatimah. Buruk, akhirnya baik, itu husnul khatimah. Semoga kita bisa istiqomah sampai akhir hayat hingga mencapai husnul khatimah. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.